Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai mata kuliah metode penelitian, di mana kita sudah berjalan 2 minggu ya. Dan lebih itu akan saya bahas beberapa hal yang menjadi topik minggu kemarin. Dan juga saudara-saudara, Vicon kita ini nanti 7 kali, ya, 7 kali. Jadi nanti Vicon itu selalu saya umumkan minimal 1 hari sebelum, ya minimalnya ya. Jadi Anda jangan khawatir, Vicon itu selalu saya umumkan, kemudian juga selalu saya rekam, ya, direkam untuk nanti bagi yang tidak bisa mengikuti Vicon secara langsung seperti ini, maka bisa menonton dokumentasinya, ya, dan juga bisa menanyakan di LMS di forum ketika saya sudah mengunggah video dokumentasinya, ya. Oke, saudara-saudara, Anda semuanya itu nanti di semester 7 atau semester 8 ya, atau juga semester 2 bagi yang konversi ya, atau RPL, maka Anda wajib mengambil mata kuliah tugas akhir ya. Nah, mata kuliah tugas akhir ini sebagai salah satu kewajiban yang harus Anda selesaikan untuk mendapatkan kelulusan ya. Nah, di dalam Anda nanti mengambil mata kuliah topik tugas akhir, tentu Anda harus punya bekal. Ya, bekalnya adalah metode penelitian. Ya, nah metode penelitian ini, saudara-saudara, seringkali itu kurang diperkuat di dalam tugas akhir, karena tugas akhir tadi itu hanya sekedar dikerjakan. Ya, jangan. Tugas akhir itu merupakan latihan bagi Anda untuk melakukan penelitian. Ya, dan penelitian itu merupakan ciri khas dari dunia akademik. Ya, tanpa penelitian kita tidak bisa memahami segala sesuatu, baik itu fenomena atau juga peristiwa alam atau juga peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ya, jadi dengan kita melakukan penelitian, kita bisa mengetahui ya tentang peristiwa-peristiwa di masa lampau atau juga kejadian-kejadian masa lampau atau juga menjawab permasalahan yang ada saat ini. Yang ketiga adalah fungsinya ya. Tadi kan itu fungsi riset itu adalah satu, kita bisa mengetahui jawaban di masa lampau, ya. Kemudian juga bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini. Kemudian juga bisa melakukan prediksi apa yang akan terjadi atau juga apa yang nanti harus kita persiapkan di masa yang akan datang. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah eh, zaman tahun kira-kira itu awal ini ya, awal eh, abad 20 ya. Orang itu sudah menduga bahwasanya bumi yang kita diami ini sudah ada penghuninya zaman dulu. Siapa penghuninya? Ya, itu masih remang-remang awal tahun abad 20 ya. Era era di mana orang itu melakukan eksplorasi mengenai geologi bumi. Nah, akhirnya ketemu kan fosil-fosil, fosil manusia purba, fosil makhluk purba gitu ya. Nah, disitulah kita membuat satu model, peneliti-peneliti di era itu hingga sekarang membuat satu model bahwa ada kehidupan masa lalu sebelum manusia. Nah, akhirnya dibuatlah gambaran, ya kan, bahwa masa lalu itu adalah ada penghuni yang berupa makhluk purba, berupa dinosaurus dan lain-lainnya. Begitupun juga manusia makhluk purba, ada satu gambaran. Nah, gambaran-gambaran ilmu pengetahuan tadi, saudara, diperoleh tentu melakukan penelitian. Tidak bisa manusia itu membuat suatu itu ilmu pengetahuan tanpa research, ya. Nah, jadi di situ manusia memiliki suatu gambaran bahwa ternyata ada kehidupan masa lalu tadi itu ya. Ya walaupun itu kalau ditanyakan apakah benar Pak Ucu, ya bisa dikatakan mendekati lah ya. Kenapa mendekati kebenaran? Karena ada fakta-fakta yang mendukung, ya fakta-fakta mendukungnya itu dirangkai, dianalisa sehingga itu juga dijustifikasi ya dengan alat-alat ukur yang modern seperti alat ukur karbon ya, sehingga diketahui bahwa ini usianya adalah sekian juta tahun atau juga sekian ribu tahun. Nah, seperti itu.
Nah, saudara-saudara, itu adalah salah satu contoh fungsi riset ya. Jadi riset itu sangat penting sekali ya. Bisa juga menggambarkan kehidupan masa lalu ya. Kemudian piramida yang dari Mesir itu juga sama ya. Bagaimana kehidupan sejarah masa lalu ya itu bisa digambarkan, bisa menjadi suatu ilmu pengetahuan ya karena melakukan penelitian ya. Nah, kemudian juga kalau kita alihkan ke sekarang ini, masa era sekarang ini ya. Manusia di era sekarang ini menghadapi masalah perubahan iklim ya. Bagaimana mengurangi emisi karbon? Itu juga riset ya, di mana kita memproduksi suatu perangkat-perangkat transportasi yang itu minim dalam menghasilkan emisi karbon. Nah, itu juga hasil penelitian. Dihasilkanlah mesin listrik ya yang bertenaga lebih bagus daripada mesin pembakaran ya. Kemudian juga bagaimana kita membuat satu alat transportasi massal yang energinya efisien. Nah, itu juga salah satu contoh riset ya menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Di masa-masa yang akan datang, bagaimana fungsinya? Riset juga menjawab ya dengan melakukan itu ini ya penelitian di mana itu masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah secara global jumlah manusia semakin banyak, semakin besar ya. Jumlah manusia kita sekarang ini adalah sekitar 7 miliar. Kira-kira kalau 2 abad lagi berapa jumlah manusia? Nah, apa yang harus disiapkan? Nah, salah satunya penelitian tentang perkembangan penyakit. Ya, perkembangan penyakit itu ternyata bisa di-track. Ya, perkembangan penyakit, misalkan penyakit kanker, ya, yang itu terkait dengan juga apa itu eh, ini ya DNA, ya, itu juga ada kaitannya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi penyakit kanker itu 2 abad lagi. Dan apa yang harus disiapkan? Nah, itu adalah juga harus melakukan research, ya, karena kanker itu kan juga berkembang dengan ini ya, itu konfigurasi daripada itu DNA-nya manusia. Sehingga ini saudara-saudara menjadi satu keunggulan bagi kita bahwa salah satu eh, keajaiban ya, saya katakan ini keajaiban bahwa manusia itu memiliki keunggulan bisa menggunakan akal ya dan nalarnya untuk memahami dan juga menghasilkan ilmu pengetahuan, dan jalan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan tadi adalah dengan cara melakukan research ya. Nah, apa itu research? Nah, riset itu adalah langkah-langkah atau upaya untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi ya. Jadi riset itu adalah langkah sistematik ya. Proses sistematik yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pada suatu masalah. Nah, itu ya. Jadi riset itu saudara-saudara, awal mulanya adalah sebelum menghasilkan solusi. Ya, riset itu tujuannya adalah menjawab adanya masalah dulu. Ya, jadi kalau nanti Anda melakukan penelitian, Anda pasti akan dikejar gitu kan masalahnya. Ya, jadi kalau semakin kaya dan semakin cerdas kita memahami masalahnya, maka jawabannya itu otomatis insya Allah ketemu. Ya, pasti ketemu. Jadi Anda melakukan riset itu pada hakikatnya adalah meningkatkan pemahaman Anda, memahami suatu masalah. Ya, ternyata memahami suatu masalah itu yang ternyata tidak mudah. Ya, tidak mudah dan tidak eh, ini ya, tidak gampang lah ya. Perlu suatu upaya. Di- Dilakukan dengan cara bagaimana? Mengumpulkan data, ya datanya juga nggak satu, datanya juga banyak, datanya juga ini ya berkait satu sama lain, datanya juga kompleks, ya. Hanya untuk mengumpulkan data saja, ya itu sudah pekerjaan yang sangat berat, ya. Sebagai contoh tadi saya sebutkan dengan bagaimana orang itu melakukan penelitian tentang dinosaurus. Ya, dinosaurus itu hidupnya di mana, ya kan? Kemudian apa yang harus dikumpulkan? Ya tulangnya. Apa yang di informasi tulang ini ya? Ternyata tulang ini kan menggambarkan mengenai struktur daripada tubuh dinosaurus. Ya, kalau Anda pernah baca mengenai apa itu dinosaurus yang terbesar saat ini ditemukan,
itu adalah Argentinosaurus, ya. Itu kurang lebih tingginya 42 meter. Ya, Anda bisa bayangkan ya kan ada hewan tingginya 42 meter. Dari mana kok tahu bahwa tingginya 42 meter? Ditemukanlah tulang kakinya, ya. Tulang kakinya ditemukan sehingga peneliti membuat suatu estimasi kalau tulang kakinya aja sebesar itu, maka kemungkinan ya 42 meter tingginya. Apakah itu betul? Ya, itu adalah suatu pendekatan, ya. Kemudian dari situ dapat informasi lagi bahwa dinosaurus ini struktur tulangnya banyak kandungan berbagai macam mineral. Kalau tulang itu mengandung berbagai macam mineral, ada kemungkinan makanannya adalah ini, dan itu. Nah, peneliti menjawab kemungkinan makanannya dinosaurus ini dan itu karena ada informasi. Dari mana? Dari tulang. Ya, bagaimana informasi tulangnya? Karena kita udah punya ilmu pengetahuan tentang kedokteran, ya, atau juga biologi. Di mana kalau manusia itu memakan itu makanan-makanan, sebagian itu dihasilkan itu kandungan tulang yang memiliki kurang lebih sama dengan apa yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, begitu juga dinosaurus. Dia makan ini, makan itu, mineralnya itu terserap oleh tulangnya. Nah, di sini mengindikasikan bahwa kita mengetahui adanya informasi setelah menganalisa ya bahwa dinosaurus zaman dulu makanannya adalah ini dan itu. Nah, itu ya saudara-saudara ya. Jadi riset itu saudara-saudara ya kan hanya untuk mengumpulkan data saja. Itu pekerjaan yang luar biasa. Ya. Kemudian menganalisa, analyze information. Ya, analyze information ini gitu kan menggabungkan semua pendekatan bidang ilmu yang terkait. Ya, tadi saya sebutkan bagaimana peneliti itu bisa mengetahui bahwa dinosaurus itu makan tanaman-tanaman tertentu. Ya, karena ada datanya. Ya, datanya adalah ada tulang, tulang ada mineralnya, mineralnya ada kandungan satu dan seterusnya. Kemudian tulang-tulang ini, ya kan, itu dianalisa lagi di laboratorium, ya kan, bahwa struktur tulang ini di juga apa itu selain mineral dan juga beberapa ini ya, kandungan yang lain ya, itu juga karbonnya, ya, karbonnya. Karbonnya itu mengindikasikan bahwasanya hidup di era tahun sekian. Nah, tahun sekian itu ya kan menggambarkan kondisi bumi. Kondisi bumi pada saat itu adalah suhunya berapa? Ya, suhunya dan iklimnya. Sehingga apa? Sehingga peneliti membuat suatu gambaran bahwa pada zaman itu vegetasi tanaman apa yang paling dominan. Nah, akhirnya ketemu ya kan vegetasi tanaman yang memungkinkan dominan di zaman itu sebagai makanan utama dari dinosaurus. Misalkan tanaman paku, ya, tumbuhan-tumbuhan paku, ya, yang relatif membutuhkan suhu yang sangat dingin pada saat itu. Nah, ini saudara-saudara ya. Jadi dengan kita mengumpulkan data dan menganalisa satu informasi dengan perbantuan pendekatan-pendekatan bidang ilmu, akhirnya apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah increase our understanding of a topic or issue. Ya, meningkatkan pemahaman kita kepada suatu masalah. Nah, itu ya. Jadi Anda tugas akhir itu saudara-saudara, yang paling penting ya adalah Anda dapat meningkatkan pemahaman Anda terhadap permasalahan. Ya, permasalahan itu semakin kompleks, semakin sulit di dalam penelitian, semakin bagus. Ya, ya, tapi Pak, apakah itu bisa diselesaikan? Ya, diselesaikan dengan cara pendekatan, pendekatan satu, pendekatan dua, pendekatan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi Anda jangan khawatir. Kalau Anda nanti tugas akhir, ya mengangkat satu masalah, masalah itu ya tidak bisa diselesaikan secara langsung. Ya, penelitian itu harus diselesaikan by research. Ya, coba saya tanya kepada Anda, apa bedanya masalah yang diselesaikan by research sama masalah yang diselesaikan secara langsung tanpa research? Saya tanya kepada itu di sini ya ada Nunung dari Oktariani. Bagaimana Nunung? Siapa, Pak? Ya, Eh, Mungkin menurut pendapat saya,
Jika eh, itu melalui nanti hasilnya akan lebih matang karena kan sebelumnya kita sudah melakukan penelitian terlebih dahulu. Atau kalau misalkan kita memecahkan masalah secara langsung, mungkin akan menimbulkan permasalahan lainnya yang sebelumnya kita prediksi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya, bagus sekali ya, Nunung ya. Oke. Jadi tadi Anda nyebutkan matang. Ya, matang itu artinya adalah masalah yang dijawab dengan riset itu ilmu pengetahuannya kaya, lebih kaya, ya, jauh lebih kaya. Sebagai contoh, ya, orang mau bikin mobil. Ya, Indonesia ini kan lagi rame mau bikin mobil udah puluhan tahun yang lalu. Ya, kenapa? Ya, kita telat bikin mobil. Karena kita tidak melakukan riset. Ya, Korea itu kalau kita lihat ya, dia bisa bikin mobil, bahkan juga mobilnya sudah mulai itu masuk ke semua pasar dunia ya. Itu 50 mohon maaf ya. Itu 40 tahun yang lalu melakukan riset. Ya, dimulai dengan itu ini ya, itu riset yang sederhana ya. Tapi riset itu merupakan satu jalan untuk menyelesaikan satu masalah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita punya suatu body of knowledge, ya, pohon ilmu pengetahuan yang itu sangat kuat, ya. Kalau kita menyelesaikan masalah tanpa riset, maka kita tidak punya ilmu pengetahuan yang mendukung kepada pencapaian itu pengembangan daripada itu penyelesaian masalah secara kontinu, ya, secara sistematik, ya, dan juga secara sustainable, berlanjut, ya. Sebagai contoh adalah pesawat CN235 yang dirancang eh, Bapak Prof. Haji Habibie. Itu juga merupakan hasil riset. Nggak bisa orang bikin pesawat, ya udah kita bikin pesawat hari ini kita rancang, ya, coba aja. Nah, itu pasti akan menemui kendala, ya, karena hanya untuk membuat badan pesawat, ya kan, itu perlu penelitian yang namanya aerodinamika, ya, bagaimana pesawat itu bisa itu stabil di tengah-tengah misalkan guncangan daripada apa itu turbulensi udara. Nah, itu perlu penelitian. Tidak bisa kan kita mau bikin pesawat, hari ini kita rancang, besok jadi. Nah, kenapa? Ilmu pengetahuannya nggak ada, ya. Jadi itulah bedanya itu kalau kita menjawab permasalahan tanpa melakukan research. Ya, nggak ada ilmu pengetahuannya sama sekali. Sayapnya, ya, bagaimana bikin sayap yang katakanlah itu kuat, ringan, ya, kemudian bisa bermanuver, itu juga research, ya. Bagaimana bikin moncong pesawat, hidungnya pesawat yang itu bisa mendukung kecepatan tertentu, itu juga research. Bagaimana merancang ekor atau juga aileron pesawat yang tahan terhadap cuaca, itu juga research. Jadi hal-hal yang itu terkait dengan semua struktur pesawat itu merupakan riset sendiri. Contoh, mur dan baut untuk pesawat itu juga beda. Mur dan bautnya untuk pesawat itu berbeda dengan mur baut untuk kita di rumah. Kenapa? Karena di sana ada pengaruh namanya tegangan eh, termal, ya, pengaruh panas gesekan. Kalau itu nggak kita rancang dengan ilmu pengetahuan melalui research, ya itu yang terjadi adalah protol semua baut-baut itu. Nah, belum lagi bagian-bagian yang lain, ya. Jadi riset itu, saudara-saudara, salah satu keunggulannya adalah ilmu pengetahuan itu kita kuasai. Dengan kita memiliki ilmu pengetahuan, ya, yang mendukung semakin kaya, maka kita bisa menghasilkan solusi yang semakin tepat. Nah, gitu ya. Sehingga kalau Anda naik pesawat itu, kan Anda nggak perlu khawatir. Karena engineer-nya itu dari pesawat itu baik miliknya pesawat Airbus, ya, oh, pesawatnya itu, itu miliknya Amerika ya, itu eh, Boeing, ya. Itu semua sudah diperhitungkan dengan pengetahuan. Ya, dari ujung ke ujung ya, bahkan juga dari dalam sampai hal yang terkecil. Sehingga apa? Sehingga pesawat itu bisa berjalan dengan nyaman, ya, dengan bagus. Kita naik juga bisa tidur, ya. Nah, itulah saudara-saudara bedanya kalau
permasalahan itu dijawab dengan research, ya, sehingga berkembang. Nah, saudara-saudara, apa langkah kita di dalam melakukan penelitian? Ya, langkah kita dalam melakukan penelitian ini kurang lebih ada 6, ya, ada 6 proses, ya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, ya, Anda itu mulai melakukan kegiatan identifikasi, ya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, Anda itu sudah mulai menggunakan akal dan nalar kita, ya kan, untuk melakukan identifikasi. Identifikasi itu apa sih? Identifikasi itu adalah memilah dan memilih, ya. Jadi memilah dan memilih gitu kan. Apa sih masalah utamanya, ya? Jadi riset itu saudara-saudara yang paling sulit itu adalah menemukan masalah, ya. Ya, ini yang paling sulit ini, riset ini. Nah, mahasiswa itu rata-rata terjebak kepada solusinya dulu, ya. Padahal solusi itu adalah alternatif daripada pemecahan masalah. Ya, jadi kalau Anda itu mau melakukan tugas akhir, jangan tergesa-gesa untuk mengajukan solusi. Karena memahami masalah itu jauh lebih penting. Nah, solusi, metode-metode yang nanti akan Anda usulkan untuk menyelesaikan masalah itu banyak sekali. Bahkan metode dan itu sebagai alternatif penyelesaian masalah itu bisa juga lintas disiplin ilmu, ya, multidisiplin ilmu, interdisiplin ilmu. Ya, jadi jangan khawatir. Anda kalau nanti tugas akhir, ya pastikan Anda berhasil dulu di dalam menemukan masalah. Ya, dengan cara apa? Identifikasi, nah, itu suatu proses. Ya, jadi bagaimana kita menemukan masalah ini? Sebagai salah satu contohnya adalah melakukan identifikasi pada satu proses yang terjadi saat ini. Proses itu umum, bebas apa saja, ya. Kalau misalkan itu orang-orang itu yang ahli cuaca, ya, dia mengidentifikasi prosesnya adalah proses mengenai itu termodinamika daripada atmosfer, ya. Dia menggunakan pendekatan ilmu fisika termodinamika mengenai atmosfer, ya. Identifikasi apa ini prosesnya? Oh, di sini ada proses konservasi energi, ya, ada proses katakanlah itu perpindahan itu massa, ya, di mana massa ini adalah bentuknya adalah udara dan berbagai macam kandungannya, ya, ada transport fenomena, ya. Nah, ini semua bidang ilmu itu digunakan hanya untuk identifikasi masalah, ya. Identifikasi masalahnya sebagai contoh gitu kan, ternyata atmosfer ini bergerak, ya. Atmosfer bergerak ini polanya seperti apa? Nah, ya, itu data satu. Polanya satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ya, cari data lagi. Atmosfer ini ternyata di dalam bergeraknya adalah tidak melingkar lurus, tidak melingkar secara bulat, ya. Dia juga ada cenderung melingkar, tapi juga memiliki suatu pola, ya kan, itu random. Nah, satu data lagi. Randomnya seperti apa? Randomnya mendekati suatu garis tertentu. Nah, itu pola lagi. Nah, semakin kita mendapatkan pola-pola-pola yang banyak, saudara-saudara, akhirnya kita menemukan suatu masalah. Contohnya adalah bagaimana kalau masalah ini adalah kita menentukan itu kondisi cuaca atau iklim pada suatu area. Nah, itu baru masalah, ya. Itu baru satu masalah. Bagaimana kita meramal gitu kan, atau juga membuat satu model, ya kan, cuaca pada suatu daerah. Nah, kita nggak bisa, ya kan, itu merancang itu suatu masalah kalau misalkan kita tidak memahaminya proses tadi secara global, ya. Pak, saya kepingin mengetahui cuaca atau iklim di daerah saya. Bagaimana caranya? Nah, maka kita harus mengembangkan masalah ini, ya, terkait dengan proses yang terjadi, ya, baik secara geografi tertentu, geografis tertentu, ya, atau juga secara global. Sehingga kita ketemu polanya, ya. Nah, itu sebagai salah satu contoh, ya. Karena ini saya berikan contoh karena saat ini kan sudah mulai musim hujan di beberapa daerah, ya. Sehingga itu saya harap Anda juga bisa itu
ini ya melihat contohnya ya. Nah, saudara-saudara, apa itu kelanjutan daripada kita melakukan penelitian ya setelah berhasil melakukan identifikasi masalah ya, identifying a research problem ya. Yang kedua adalah reviewing the literature. Nah, ini ya. Jadi setelah kita menggunakan beberapa disiplin ilmu untuk melakukan analisa pada suatu proses ya, maka kita ya kan gunakan yang namanya ilmu pengetahuan yang sudah ada ya. Yang itu ilmu pengetahuan itu juga merupakan hasil penelitian ya. Jadi kita itu mau mencari masalah, masalah itu kita konfirmasi di literatur-literatur yang juga merupakan hasil penelitian. Supaya apa? Supaya kita itu memiliki justifikasi bahwa masalah yang kita munculkan ini juga masalah yang ditemui oleh peneliti-peneliti yang lain ya, atau juga oleh bidang-bidang ilmu yang lain ya. Sehingga masalah kita itu tidak berdiri tidak ada saudara-saudara ya sampai detik ini gitu kan. Masalah itu ya kan hanya orang itu yang menemukan, hanya orang itu yang tahu, nggak ada yang tahu. Ah, itu muskil, nggak mungkin. Itu tidak menunjukkan cara kerja daripada satu ilmu pengetahuan. Jadi cara kerja ilmu pengetahuan itu saudara-saudara nomor satu adalah riset problem itu juga dihadapi oleh semua peneliti di seluruh dunia. Ya, apa contohnya? Contohnya adalah masalah apa itu perkembangan penyakit kanker, nah, ya, perkembangan penyakit-penyakit degeneratif manusia. Itu seluruh ilmu kedokteran di seluruh dunia sama masalahnya, bahwa kanker ini nanti berkembangnya seperti apa, ya. Ternyata nggak ada yang tahu. Nah, itu masalah, ya. Kanker itu nanti berkembangnya seperti apa, ya. Walaupun pengobatan kanker itu, ya kan, dengan berbagai macam metode, berbagai macam apa gitu kan, ini kan tantangan bagi peradaban manusia untuk menyelesaikan masalah penyakit kanker misalkan. Nah itu saudara-saudara, tentu untuk mengkonfirmasi daripada masalah yang kita munculkan atau kita spesifikkan, itu kita justifikasi dengan membaca literatur yang sebanyak-banyaknya ya terkait dengan bidang ilmu yang kita pelajari. Ya, ternyata masalah yang kita munculkan ini sama juga dihadapi oleh peneliti-peneliti yang lain dalam bidang ilmu kita. Nah, itu ya. Sehingga itu menambah keyakinan bagi kita bahwa masalah ini urgent, ya. Masalah ini berpotensi untuk diselesaikan. Masalah ini memiliki prospek jika diselesaikan. Nah, seperti itu ya. Langkah ketiga adalah saudara-saudara ya kan, kita memunculkan purpose research, ya tujuan penelitian. Jadi penelitian itu saudara-saudara akan sustainable, ya. Kenapa? Karena memiliki tujuan. Penelitian tujuan itu minimal jangka sekarang, pendek ya, atau juga jangka panjang. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, Anda juga harus punya pandangan atau visi yang ke depan, ya. Jadi sebagai contoh, ya kan, orang itu merancang microprosesor ya kan, untuk komputer kita. Microprosesor untuk komputer kita ini menemui masalah, ya. Kenapa menemui masalah? Karena microprosesor itu menggunakan prinsip daripada cara kerja transistor, ya, secara menggunakan bahan semikonduktor. Bahan semikonduktornya apa? Silikon germanium, ya, golongan apa itu golongan di struktur kimia ya, itu golongan 7A atau 7B, saya agak lupa sedikit ya. Ternyata bahan-bahan itu saudara-saudara silikon, germanium dan lain-lain ya di dalam struktur 7A atau 7B tadi ya, itu ya untuk diperkecil lagi dimensinya ya supaya bisa menambah kemampuan kapasitas perhitungan sinyal digitalnya itu menemui masalah ya. Jadi zaman dulu saya saudara-saudara saya itu era 90-an ya. Begitu pertama kali megang komputer, saya baca di koran gitu kan. Kenapa sih komputer itu bisa bekerja? Karena ada microprosesor. Nah, prosesor ini ya zaman dulu itu menggunakan Intel ya, Intel 486 DX2 ya tahun 90-an ya. Jadi kemampuannya berapa?
kemampuannya adalah sekitar 80 atau 90 MHz. Jadi sinyal digital yang mampu dihitung itu hanya sekitar 80 juta bit, ya. 80 juta bit ini saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan era sekarang yang udah terabit, ya, itu udah perkembangan yang luar biasa, ya. Zaman saya dulu saya masih ingat waktu bongkar komputer, ya kan. Komputer itu prosesornya ukurannya adalah eh, 3 senti kali 3 senti dengan ketebalan ya sekitar mendekati setengah sentimeter lah. Saya merenung, saya melihat dimensi microprosesor ini, ya, ukurannya 3 kali 3 sentimeter persegi, tapi bisa melakukan pengolahan sinyal sebanyak 80 juta bit atau data atau information. Nah, saya baru ketemu ternyata adalah bit-bit atau sinyal digital tadi itu direpresentasikan oleh cara kerja daripada transistor elektronik ya berbahan semiconductor, ya seperti itu golongan material atau struktur kimia 7A atau 7B, ya, sehingga itu bahan-bahan tadi itu bisa dikonfigurasikan, ya, sehingga terbentuklah rangkaian elektronik, ya, membentuk gerbang-gerbang logika yang memproses sinyal elektronik secara digital. Kemudian total kemampuannya adalah sekitar 80 juta bit atau sinyal digital. Nah, ternyata saudara-saudara, itu dikembangkan oleh peneliti. 80 juta bit prosesor 486 DX2 era Intel zaman dulu itu, ya, tahun 90-an, dikembangkan sampai prosesor yang kita nikmati saat ini. Ada i7, ada i9 dengan kemampuan yang sangat fantastis. Saya cek lagi, ya, microprosesor yang dulu saya pegang itu dengan microprosesor yang sekarang. Ukurannya pun hampir sama, ya. Ukurannya hampir sama, bahkan kalau zaman dulu lebih tebal. Ya, kalau zaman sekarang lebih kecil, tipis, lebih kuat, ya, dan kemampuannya fantastis, ya, mengolah sinyal digital tadi itu dalam ukuran terabit. Anda bisa bayangkan saudara-saudara, dari mega ke terabit, berarti kan ada berapa ribu kali tuh, ya. Berarti kan itu sekitar 1 juta kali. Nah, bagaimana ukurannya sama, tapi kemampuannya berbeda? Nah, gitu ya. Jadi ukurannya sama, kemampuannya berbeda. Apa yang itu membuatnya berbeda? Ternyata membuatnya berbeda adalah penelitian, ya. Jadi kalau misalkan apa itu perancang-perancang microprosesor zaman dulu itu tidak punya visi ke depan, ya, di dalam mengembangkan microprosesor, maka pasti kita tidak bisa menikmati kecanggihan komputer yang kita gunakan saat ini. Nah, itulah saudara-saudara gunanya Anda melakukan penelitian untuk punya visi ke depan, visi yang jauh sekali ke depan. Visi daripada Intel zaman dulu, ya kan, ya tahun 90-an dibandingkan tahun sekarang, ya, sampai tahun sekarang ya berarti sekitar 30 tahun. Bahwasanya itu microprosesor itu bisa dikembangkan kemampuan mengolah sinyal digitalnya dengan dimensi atau ukuran yang sama dengan cara, ya kan, mengatur daripada ukuran konfigurasi eh, komponen elektroniknya atau juga konfigurasi daripada material yang digunakan, yakni semikonduktornya. Nah, itu yang diatur, diperkecil terus gitu kan, sampai suatu ketika nanti, ya kan, microprosesor ini dimensinya atau ukuran daripada itu bahan semikonduktornya di dalam tidak bisa diperkecil lagi. Kenapa? Ya memang itu sudah menjadi ciri khasnya daripada karakteristik daripada bahan semikonduktornya, nggak bisa diperkecil lagi, ya. Nah, itulah saudara-saudara kan bahwasanya penelitian itu memiliki visi yang jauh ke depan untuk mengembangkan atau menjawab satu permasalahan, ya. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan saudara-saudara, silakan. Halo, halo. Oke, lanjutkan ya. Nah, setelah Anda punya visi yang jauh ke depan di dalam melakukan penelitian, maka Anda mengumpulkan data, ya, data-data yang terkait, ya. Mengumpulkan data ini tadi saya sampaikan, ya, pekerjaan yang tidak gampang, tidak mudah,
Ya, data itu ada data primer, ya secara fisik ya ada data sekunder, ya ada data yang bersifat kompleks, ya ada data raw, data mentah, ya. Jadi mengumpulkan data ini juga perlu suatu ilmu tersendiri, ya. Jadi mengolah data juga sama, ya. Itu juga memerlukan metode tersendiri. Ya, ada metode statistik, ada metode katakanlah uji laboratorium, ya ada uji simulasi, ya kan? Hanya untuk mengumpulkan data saja. Nah, data-data ini kita kumpulkan, kita karena data-data ini adalah merupakan kekayaan, ya kekayaan dalam ilmu pengetahuan, ya. Jadi saudara-saudara, dengan kita pandai dalam mengumpulkan data, akan banyak yang kita peroleh, ya. Karena sebetulnya penemuan-penemuan yang kita lihat saat ini itu berawal dari keberhasilan mengumpulkan data, ya. Tadi saya contohkan tadi ya microprosesor, ya, data yang dikumpulkan. Ya, kemampuan microprosesor itu ya orang zaman dulu itu ya waktu merancang microprosesor kan itu tidak tidak langsung microprosesor tapi perangkat elektronika dulu ya transistor berbasis semiconductor ya. Transistor ini gimana kalau kita perkecil, kita rangkai secara mikro, ya membentuk konfigurasi perangkat elektronik tertentu, ya membentuk katakanlah gerbang logika yang kita kenal dalam ilmu digital. Nah itulah cikal bakal daripada microprosesor, ya atau prosesor yang kita gunakan saat ini. Itu semua saudara-saudara berawal dari mengumpulkan data, ya. Apa datanya? Datanya adalah sinyal digital, perilaku sinyal digital, ya. Jadi perilaku sinyal digital ini sudah menjadi data. Data yang nanti akan kita analisa supaya nanti kita bisa mengembangkan penelitian supaya lebih lanjut lagi. Nah, nomor lima. Yang nomor lima itu adalah melakukan analisa, ya, dan menginterpreting data, interpretasi. Nah, kebanyakan peneliti itu kurang dalam langkah kelima ini, analisa dan interpreting data. Kenapa? Karena waktu dia melakukan penelitian, dia kurang literatur, literatur pendukung. Kurang ilmu pengetahuan dilibatkan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia menghasilkan suatu model, ya, menghasilkan suatu prototipe, ya, di dalam merancang suatu desain, dia hanya bisa menjelaskan secara proses, tapi dia tidak bisa menjelaskan secara karakteristik atau juga bahkan performansi. Kenapa? Karena kurang ilmu pengetahuan dilibatkan. Nah, Anda yang nanti melakukan tugas akhir harus memperkaya. Ya, kan? Misalkan Anda merancang web, ya, cara kerja web tadi udah benar, ya. Kemudian menghasilkan suatu eksekusi, itu perintah dan menghasilkan satu luaran yang benar. Nah, ini dianalisa, dianalisa dari berbagai aspek. Ya, sebagai contoh, dianalisa dari sisi katakanlah ilmu ya IMK, ya interaksi manusia dan komputer. Ya, bagaimana perilaku user itu terhadap web atau aplikasi yang Anda rancang. Nah, itu masuk ilmu pengetahuan, ya. Kemudian dirancang lagi adalah bagaimana efisiensi dari suatu algoritma. Nah, itu masuk ilmu pengetahuan. Bagaimana sistem keamanan yang itu terkait dengan data yang kita sematkan di dalam web atau aplikasi. Nah, itu masuk ilmu keamanan. Jadi rata-rata betul ya juga bukan hanya Anda ya, peneliti-peneliti itu kurang memperkaya ya. Penelitian yang dilakukan ini tidak bisa kaya. Karena apa? Karena ilmu pengetahuannya tidak dilibatkan terlalu banyak. Padahal saudara-saudara, justru dengan kita melibatkan banyak sekali bidang ilmu, ya, itu semakin memperkaya hasil penelitian kita. Tadi saya ceritakan gitu kan, bagaimana orang itu bisa mengetahui dinosaurus itu makan makan paku, makan ilmu tanaman paku. Ya. Ya, itu kalau tidak melibatkan ilmu biologi, ya, ilmu vegetasi, ya, ilmu katakanlah kedokteran, ya, kita nggak akan bisa mengetahui bahwa dinosaurus itu makannya ini, Pak, ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi, Anda saudara-saudara untuk bisa memperkaya, ya, atau mentelaah
hasil-hasil penelitian yang Anda lakukan, libatkan ya ilmu-ilmu pengetahuan yang terkait. Ya, contoh web. Anak-anak itu kan banyak bikin web ya. Bikin web itu libatkan ilmu-ilmu web ya. Di situ ada ilmu itu uh, interaksi manusia dan komputer, ilmu database, ya, ilmu jaringan, ya, karena terkait dengan server dan juga layanan, ya, quality of service, ya. Kemudian juga dikaitkan dengan cyber keamanannya, security-nya, ya. Kemudian juga terkait dengan katakanlah efektivitas dari suatu eksekusi perintah atau algoritma. Nah, dengan cara seperti ini, saudara-saudara, maka analisa Anda itu bisa kaya, ya. Dengan bisa kaya, maka Anda bisa menginterpretasi data. Nah, ini kan goalnya daripada analisa itu adalah kita bisa menghasilkan suatu karakteristik performansi sistem yang kita hasilkan atau juga metode yang kita hasilkan. Itu harus diukur dengan performansi. Karena bidang ilmu kita kan bidang ilmu yang cenderung atau dominan kuantitatif ya. Semua itu menghasilkan ada variabel, ada data, ada ukuran, ada parameter sehingga apa sehingga itu merupakan satu kuantitatif yang bisa kita jadikan sebagai suatu hasil interpretasi menghasilkan performansi. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Halo? Halo? Ah, Ya, silakan. Nunung, siapa mau tanya? Siapa ini? Oke. Nah, langkah 6 yang terakhir adalah reporting and evaluating research. Reporting ini saudara-saudara, yang paling sederhana adalah, ya kan, itu ada Anda menghasilkan laporan tugas akhir, ya, buku tugas akhir, publikasi, ya, korespondensi terhadap sama peneliti. Ya, misalkan saya sebagai peneliti, saya punya penelitian, saya itu konfirmasikan ke kolega saya di luar negeri, ya, saya minta pendapat bagaimana ini. Nah, itu juga merupakan suatu reporting, ya. Apa tujuan daripada reporting ini, saudara? Tujuannya adalah bukan semata-mata publikasi, tapi dalam rangka untuk menggali kebenaran. Betul nggak penelitian yang saya lakukan ini kesimpulannya adalah seperti ini. Ya, itu kesimpulan sementara, ya. Karena kesimpulan itu harus digali dengan diskusi, discussion, ya. Nah, kalau kita publikasikan ke jurnal nasional yang bereputasi atau internasional bereputasi, itu kita akan pasti akan dikejar kesimpulannya. Kesimpulannya betul nggak? Nah, gitu ya. Jadi reporting dan evaluating of research ini ya bisa kita wujudkan dengan cara itu menuliskan menjadi laporan tugas akhir, buku skripsi, publikasi jurnal nasional atau internasional, atau juga buku, atau juga katakanlah itu seminar, ya seperti itu. Ya, halo saudara. Halo, Ya Pak, halo. ya silakan ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada saudara-saudara, maka betul di slide yang betul keempat ini ya, ini sangat penting bagi Anda semuanya. Ya, metodologi riset itu apa saja yang dilibatkan? Ya, nomor satu adalah filosofi research. Nah, ini penting ini ya. Filosofi riset ini penting untuk dipahami oleh peneliti-peneliti. Ya, kalau kita tidak memiliki research filosofi ya atau juga filsafat ilmu pengetahuan, ya Anda seperti kering dalam melakukan penelitian. Ternyata ilmu pengetahuan itu digerakkan ya kan, oleh yang namanya juga filsafat, ya filsafat ilmu pengetahuan. Di situ ada epistemologi, ya, ada ontologi, ada aksiologi, ya, ada positivism, ada pragmatism, ya. Nah, nanti minggu depan ya saya terangkan ya riset filosofi ini ya. Nah, ya, di pengendalian aja dulu. Kemudian ada research approach, ya.
Saudara-saudara, tujuan kita melakukan penelitian tadi adalah salah satunya adalah menggali kebenaran. Apakah benar hasilnya nanti? Belum tentu benar, ya. Bukan, bahkan juga mungkin salah, ya. Tapi ini adalah approach pendekatan, upaya, ya ikhtiar lah dalam bahasa itu informal kita ya. Karena ini adalah suatu upaya manusia, suatu ikhtiar, ya. Maka approach itulah yang sangat penting, bukan hasilnya. Kan approach itu akan terus dikembangkan, pendekatan-pendekatan tadi itu. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, ya, itu hasilnya salah, itu tidak apa-apa, ya. Karena yang Anda pertanggungjawabkan itu bukan hasilnya, tapi approach-nya, ya, pendekatannya itu yang akan diuji. Ya betul nggak pendekatannya? Kalau masalah hasil, itu masalah akurasi, ya masalah presisi, ya, itu bisa ditingkatkan. Tapi research approach tadi itu pendekatannya harus berbasis kepada filsafat ilmu pengetahuan. Ya, tidak bisa kita melakukan riset tanpa pendekatan filsafat tadi itu. Ada pendekatan epistemologi, ya, ontologi, ya, ada aksiologi, ya, yang itu sudah menjadi apa itu ilmu pengetahuan baku, ya, menjadi suatu guideline bagi kita, ya kan, bagaimana kita menjalankan research, ya. Setelah kita memiliki satu pendekatan research, maka kita melakukan riset strategi, ya, strategi. Kenapa? Karena yang mau kita selesaikan ini masalah, dan masalahnya nggak mudah, masalah juga sangat sulit. Jadi perlu strategi. Strategi itu apa? Strategi itu adalah itu cara kita untuk menyelesaikan masalah secara eh, jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya, jadi riset itu saudara harus kita buat satu strategi, ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak bisa riset itu langsung dijawab besok ketemu hasilnya. Nah, ya, jadi riset itu strateginya adalah piece by piece, ya, sedikit demi sedikit. Karena yang mau kita jawab ini adalah ilmu pengetahuan, ya, dan tidak mudah. Ya, sebagai contoh tadi kan riset mengenai ilmu kanker tadi. Ilmu kanker ini kan diprediksi oleh semua kalangan berevolusi dengan perubahan manusia, perubahan pola hidup manusia, ya, berevolusi dengan juga katakan ada pengaruh iklim, ya. Bagaimana kanker ini di masa yang akan datang? Nah, kita harus siap, ya. Bagaimana obat kanker di masa yang akan datang? Itu kita harus siap. Nah, itulah sebagai contoh riset strategi, ya. Sehingga kita dari strategi kita punya riset desain, ya. Jadi riset desain ini adalah bentuk praktikal, ya, praktis, ya, langkah-langkah praktis gitu kan yang akan betul eh, mewujudkan bagaimana kita melakukan riset tadi itu, ya. Boleh eksperimental, boleh katakanlah betul comparative studi, ya, boleh katakanlah action research, ya. Eksperimental juga dibagi-bagi kan, boleh laboratorium, boleh uji simulasi, ya, boleh katakanlah itu cross komparasi dengan sumber-sumber literatur dan seterusnya, ya. Baru nanti kita memperoleh data collection, ya, kita menghasilkan data-data tadi itu, ya. Yang data-data tadi itu ya bisa diperoleh dengan cara interview yang kualitatif, secara kuesioner, observasi di laboratorium, observasi di kejadiannya, di proses kejadiannya, misalkan Anda meneliti bintang atau galaksi. Nah, Anda harus terjun. Pak, apakah kita harus terbang ke luar angkasa? Tentu tidak, ya karena kita nggak mampu ke sana kan. Ya, kita melakukannya dengan cara alat-alat bantu teleskop. Teleskopnya juga bukan teleskop sembarangan. Nah, teleskop untuk pemantauan alam semesta atau galaksi, ya. Sehingga kita dapat dapat data tadi itu, sehingga data-data tadi itu kita olah ya dengan ilmu-ilmu pengolahan data, ya. Ada statistik, ya, ada naratif analisis, ada discourse analysis, ada visual analysis, dan lain-lain sebagainya. Sehingga metodologi riset ini, saudara-saudara, mulai daripada filsafat riset itu sendiri, ya, kemudian pendekatan riset itu sendiri, kemudian riset strategi, riset desain, data collection, dan data analisis. Inilah yang disebut sebagai satu rangkaian proses metodologi riset atau ilmu pengetahuan, ya, cara mengkaji atau menggali ilmu pengetahuan, ya. Demikian saudara, ada pertanyaan?
Halo, halo. Ya, oke sudah Sarah. Izin bertanya, Ya, Bapak. silakan, silakan. Nah, Mbak Nunung, silakan. Ini mohon maaf, saya mungkin di luar ini. Ini kan terkait tentang metodologi penelitian Ya, untuk tugas akhir, napa nggih? Ya. ya, Nah, ya. yang ingin saya tanyakan, saya kan mahasiswa baru konversi. Nah, Hmm. untuk matkul yang saya terima untuk saat ini itu kebanyakan adalah jaringan seperti itu. Nah, untuk MPTI ini sendiri, ketika kita akan mengangkat isu yang nantinya akan dibuat tugas akhir, apakah diharuskan untuk memilih jaringan atau boleh dengan tema lainnya seperti itu? Maksudnya permasalahan lainnya, misalkan kami akan membuat misalkan website atau desktop atau dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak. Mohon izin jawabannya karena dari kami sendiri sebenarnya masih agak bingung seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Bagus ya, Saudara Nunung. Itu terkait betul dengan penelitian. Ya, jadi Anda dipilihkan mata kuliah jaringan ya, sama prodi hasil konversinya ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti Anda. Ya, Bapak, betul. Tapi Oke. kalau semisal misalkan dari kan saya ada beberapa teman saya yang konversi juga. Ya. Itu apakah diwajibkan untuk jaringan atau boleh mengambil yang lainnya seperti itu, Ilmu Bapak? komputer itu merupakan ilmu yang holistik ya. Anda mengkaji suatu bidang ilmu itu terkait semuanya. Jadi kalau Anda itu, Pak, saya jaringan, itu apakah langsung harus jaringan, network betul? Ya tidak, ya. Anda bisa bidang ilmu komputer secara umum, ya, tapi kajiannya dari mana? Kajian secara database, ya, kajian secara jaringan, itu boleh, ya. Jadi kalau misalkan Anda bikin web, ya itu tadi saya sebutkan, ilmu pengetahuannya yang ada dari situ kan banyak sekali. Ada database, gitu kan? Ada algoritma, gitu kan ya? Iya, Ada betul, MK. Bapak. Jadi boleh nggak ada masalah, ya? Oh, ada Itu masalah ya. nggak ada masalah, ya. Itu langkah praktis, ya. Tadi saya sebutkan bahwa penelitian itu tidak close mindset, ya, tidak tertutup. Kalau Anda ya, Anda itu contoh, itu HP yang Anda gunakan. HP yang Anda gunakan itu apakah ilmu komputer semua yang digunakan untuk develop HP smartphone kita ini? Halo? Iya, bukan Bapak. Tidak. Nah, iya, gitu ya. Itu salah satu contoh, ya. HP kita ini ternyata tidak hanya bisa didevelop dari ilmu komputer. Di situ ada ilmu baterai. Ya, bagaimana bikin baterai yang lama, ya. Chargingnya cepat, fast charging, tapi awet digunakan. Itu kan juga masalah tersendiri. Apakah itu mau komputer yang masuk di situ? Bukan, ya. Ilmu elektronika, ilmu fisika material, ya, dan lain-lain dan sebagainya. Ya. Satu masalah lagi dalam HP kita ini, Pak, HP kita ini kok agak panas, Pak ya, kalau sering digunakan nonton video. Gimana cara ngatasi panas itu? Apakah itu mau komputer? Nah, gitu ya, Saudara Nunung ya. Jadi Anda Ya. jangan khawatir ya, Anda usulkan ya. Dan Siap. nanti Terima kajiannya kasih adalah jawabannya. memperkaya dari semua bidang ilmu komputer. Ya, gitu ya. Jadi program studi seperti informatika, sistem informasi ini adalah sebagai itu leading sektor bidang ilmu, ya. Tapi juga boleh bidang ilmu lain terlibat. Leading sektornya adalah Anda bikin web. Nah, bikin web ini ternyata kalau mau kita teliti beneran, kan tidak muncul langsung web. Di situ ada server, gitu kan? Ya. Nah, server ada jaringan, betul kan? Gitu Iya, ya. betul, Pak. Nah, gitu ya. Jadi Anda jangan dibikin close mindset, harus terbuka. Ya terbuka bahwa ilmu pengetahuan kita ini tidak bisa independen, ya ternyata terkait satu sama lain, sehingga nanti kalau Anda mengusulkan bidang topik itu hanya sebagai leading sektor topiknya, ya bidang ilmu yang lain boleh terlibat, Pak, saya membahasnya dari sisi database boleh, Pak, saya membahasnya dari sisi katakanlah IMK-nya boleh, Pak, saya dari sisi security-nya boleh, Pak, saya dari sisi jaringannya boleh.
Nah, gitu ya. Sudah jelas, Saudara Nunu? Halo? Sudah siap, Bapak. Terima Oke, kasih ya. atas Nah, jawabannya. saudara, karena saya udah nggak terasa 1 jam, ya nanti ini saya rekam, saya unggah di web ya, di LMS ya. Silakan disimak lagi, dan saya pindah ke kelas selanjutnya. Terima kasih atas waktu Anda. Sampai kita ketemu minggu depan, dan kita aktif terus ya di LMS ya. Siapa? Oke, nanti ini slide-nya saya unggah di Anda, ya, slide yang saya paparkan ini ya. Terima Oke, kasih, Pak. selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pagi, Pak.